Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hasratan 'alal 'ibad ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarji'un. Wa in kullun lamma jami'ul ladaina muhdharun. Surat Yasin, surat yang ke-36. Kita baca tadi ayat yang ke-30 sampai ke-32. Ya hasratan, wahai, alangkah besarnya penyesalan, alal ibad, atas para hamba-hamba, ma ya'tihim, tidaklah datang kepada mereka, ya'ti, tidaklah datang kepada mereka, min rasulin, seorang rasul, illa melainkan kanu, mereka itu terhadap rasul itu yastahzi'un, senantiasa mereka berolok-olok. Alam yarau kam ahlakna, apakah tidak mereka melihat, yakni mengetahui, kam, entah berapa banyaknya, ahlakna yang telah kami binasakan, qablahum sebelum mereka, minal qurun, daripada generasi-generasi atau orang-orang yang sebelum mereka, annahum ilaihim la yarji'un, bahwasanya mereka tidak lagi kembali kepada mereka. Wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdharun, dan setiap umat semuanya akan dihadapkan kepada kami, muhdharun, dihadapkan, dihadirkan kepada kami. Kira-kira demikian terjemahnya sesuai dengan Quran terjemah. Kaji kita hari yang lalu, yaitu mengenai seseorang yang menyesali tindakan kaumnya, di mana kaumnya menolak, menentang, memusuhi, atau mengingkari, bahkan membunuh utusan-utusan yang mengajak mereka untuk beriman kepada Allah. Lalu ada seseorang memberi nasihat kepada kaumnya, kepada masyarakatnya, agar masyarakatnya itu beriman, mengabulkan ajakan seruan para rasul yang mengajak mereka untuk mengikuti jalan yang lurus, jalan kebenaran. Tapi malahan dia juga diancam, akhirnya mati. Nah, dari situ kita berangkat. Setelah kematian orang itu, lalu dipersilahkan masuk ke dalam surga, qila dukhulil jannah,
ayat yang ke-26. Qala ya laita. Nah, ketika itu dia berkata, ya laita. Wahai, andai sekiranya kaumku ya'lamuna, mereka mengetahui, bima ghafara li rabbi, apa yang menyebabkan aku diampuni oleh Tuhanku dan dijadikan aku termasuk orang yang dimuliakan. Sejenak kita ulang ini. Orang yang mati, ada roh-roh mereka yang sudah dipersilakan bertamasya, berjalan-jalan di surga, seperti orang-orang yang mati syahid, tapi belum masuk surga secara utuh, karena masuk surga nanti dari kiamat, karena mereka tidak berjasad. Maka orang-orang yang mendapat kemuliaan itu dipersilakan melihat keadaan surga. Bahasa kitanya berwisata, wisata religi ke surga, tapi belum pakai jasad, karena jasadnya di tanah. Nanti setelah kiamat jasadnya kembali diciptakan. Dan masuk surga itu telah dikhabarkan menjelang kematian, seperti orang-orang istiqamah dalam keimanannya. Tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Surat Fussilat ya. Jangan kamu takut, jangan sedih atau rusuh, dan bergembiralah dengan surga yang kepada kamu telah dijanjikan. Itu kabar gembira, namanya bisyarah. Bisyarah, kabar gembira yang disampaikan oleh malaikat khusus kepada orang-orang yang diambang kematiannya. Juga seperti surat Al-Waqiah. Wa amma in kana minal muqarrabin fa rauhu wa raihan wa jannatul na'im. Adapun jika yang akan mati itu orang-orang muqarrabun atau as-sabiqun, maka dikatakan kepada mereka oleh malaikat, rauhun, raihan, jannatun na'im. Rauh, istirahatlah. Istarihu, istirahatlah kamu. Karena kematian itu bagi orang mukmin istirahat. Sehingga orang mukmin yang mati itu dalam hadis Sahih Bukhari katakan al-mustarih, orang yang istirahat daripada berbagai macam cobaan-cobaan hidup, kesusahan-kesusahannya. Maka ketika dia mati, dia disuruh untuk istirahat. Intinya sudah tiba waktunya untukmu istirahat. Itulah salah satu makna daripada rauhun. Farauhun, raihan, dan rezeki telah menunggumu di sana. Rezeki itu tidak harus dipahami dengan gulai cancang, nasi kapau, balai Solo, tidak. Itu orang yang materialis memang pahamnya rezeki itu hanyalah mamam saja. Rauhun, raihan, jannatun na'im, dan surga sudah menunggumu. Ini bisyarah disampaikan kepada orang yang akan meninggalkan pentas
kehidupan dunia yang disebut dengan panggung sandiwara. Dunia ini hanyalah panggung sandiwara. Sebaliknya, ada juga yang diancam, dipertakuti akan azab, siksa, kutuk, laknat, murka Allah dan jahim ketika akan mati, ketika akan meninggal. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang seperti itu. Amin. Jadi surat Yasin yang kita baca kemarin, karena belum selesai, dikatakan kepadanya qila udkhulil jannah, masuklah engkau ke dalam surga. Itu falamma mata, tatkala dia sudah mati, ruhnya sudah diambil, ruhnya dipersilakan bertemasalah ke dalam surga. Tentu setelah melewati proses yang disebut dengan proses fitnah kubur. Setiap orang akan mengalami namanya proses itu. Yang selamat, yang aman, maka dia dipersilakan untuk istirahat atau untuk tidur, atau untuk bersua-sua di alam sana dengan orang-orang yang sekelompok dengannya. Karena kita juga nanti di alam barzakh ketemu lagi, bersua-sua dengan kelompok-kelompok siapa kita dulu di dunia mengelompok. Maka pilihlah kelompok orang abrar, orang salihin, orang syuhada, orang siddiqin. Kalau kelompok Nabi tidak mungkin, kan? 4 kelompok yang terbaik. Pertama, kelompok para nabi. Yang kedua, para siddiqin. Yang ketiga, para syuhada. Yang keempat, salihin. Nabi Ibrahim saja meminta supaya dimasukkan kepada kelompok salihin. Nabi dia. Pertemukan aku, persuakan aku, dan kelompokkan aku dengan orang saleh, ya Allah. Allah kabulkan. Dalam doanya kita dapat wa tawaffana ma'al abrar. Matikan kami bersama orang-orang yang abrar, bukan bersama-sama mati. Kalau kami mati nanti Allah kelompokkan kami di kelompok orang-orang yang abrar, orang-orang yang berbakti. Karena orang-orang abrar itu nanti berada di naim. Innal abrara lafi naim. Jangan kita sebaliknya, fujjar. Innal fujara lafi jahim. Nah, kita di sini qila dukhulil jannah, dikatakan kepadanya masuklah engkau ke dalam surga. Sebagai balasan, jazaan ala sidqi imanika, sebagai balasan atas kebenaran imanmu, dan sebagai keberuntungan untukmu karena engkau tetap istiqamah sampai mati. Bahkan dikatakan dia itu mati dibunuh. Rajulun min aqsal madinati itu mati dibunuh. Kan di atas baja min aqsal madinati rajului yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin, itu kan? Ittabi'u man la yas'alukum ajrau wa hum muhtadun. Orang ini banyak riwayat menyatakan dia ujungnya juga dia dibunuh oleh masyarakat, oleh kaumnya. Maka dikatakanlah dia mati syahid. Jadi masuklah engkau ke dalam surga sebagai balasan
keistiqamahanmu mempertahankan keimanan, dan sebagai keberuntunganmu karena engkau mati syahid. Orang mati syahid itu orang yang mendapat keberuntungan yang luar biasa. Dosa dan ampuni. Nanti di akhirat prosesnya sebentar. Bahkan juga dapat memberi syafaat kepada keluarganya. Jadi makna di sini, setelah dia dikatakan begitu, dia berkata ya laita. Haji kita kan berturut-turut ya laita. Laita. Kata-kata laita kan kata atau kalimat yang dipakai untuk berandai yang tidak mungkin. Namanya tamanni. Apa tamanni? Angan-angan. Sesuatu yang tidak mungkin tercapai. Jadi ya laita, wahai. Laita, wahai seandainya. Atau di sini diterjemahkan alangkah baiknya, sekiranya. Sekiranya alangkah baiknya, andaikan, jikalau. Semuanya laita. Terjemahnya boleh. Andaikan, jikalau, sekiranya. Itu kan terjemah. Tapi intinya, ini ucapan yang dibaca oleh si syahid itu. Oleh dia yang mati ini, mati syahid, dia berandai di alam sana. Menariknya, ketika dia sudah mati dan dia mendapatkan kemuliaan, keberuntungan dan derajat yang tinggi di alam seberang kematian sana, atau tak kala dia sudah dibolehkan masuk surga dan dia telah mengalami kemuliaan yang Allah berikan kepadanya lantaran keimanan dan kesabarannya, ketika itu dia berandai. Perandaiannya itu disampaikan oleh Allah kepada kita melalui surat Yasin. Kalau tidak, kita tidak tahu. Karena suara orang dalam barzakh kita tidak tahu. Barzakh gaib di kita. Kita tidak tahu. Tahunya kita di barzakh nanti setelah mati. Jadi apa suasana, bagaimana keadaan di sana, dan hal-hal yang berkaitan di alam sana, kita tidak tahu. Karena orang sudah mati pun tidak pernah mengasih tahu. Sombong saja. Dia hanya berkirim kabar pulang. Kirimkan surat. Surat cik nak tabalik katanya. Kalau dikirimkan WA di sini ke dianya. Tapi masalahnya WA tidak dari sana. Alamnya sudah beda. Kita di alam dunia, dia di alam barzakh. Kontak kita secara fisik tidak ada lagi. Paling-paling ketemu dalam mimpi. Di mana roh-roh kita ketika dalam tidur bersua dengan orang yang sudah mati. Itu yang ada. Karena sebentar. Cuma bagaimana keadaan mereka di sana, tidak tahu kita. Kecuali ketika Nabi masih hidup, pernah Nabi menyampaikan hal-hal peristiwa yang ada di barzakh. Ketika sahabat bertanya mengenai keadaan saudaranya, ya Rasulullah, bagaimana keadaan saudara saya di alam sana? Dikasih tahu Rasulullah, dia sekarang mengalami ini dan itu. Nah, dalam surah Yasin ini Allah yang beritahu bahwa laki-laki yang datang daripada ujung kota ini disebut oleh beberapa ahli tafsir namanya Habib bin Najjar.
Habib bin Najjar. Ketika dia sudah mati dan berada di alam barzakh, dan dia mendapatkan kemuliaan, ketinggian derajat, dan dihapuskannya dosa-dosa, apa katanya di alam sana yang Allah sampaikan kepada kita? Tapi ingat, tidak semua orang baca surat Yasin mengerti, memahami. Ini adalah kabar orang di dalam alam barzakh. Yang baca surat Yasin itu kan tergantung motivasinya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Seseorang sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kalau dia niatkan baca surat Yasin untuk diberi-berikan ke orang mati, ya itu. Kalau untuk mencari fadilah-fadilah sekian, ya itu. Itu pun kalau Allah berkenan. Karena kata beliau para pakar hadis, ahli hadis, umumnya surat-surat atau fadilah-fadilah tentang khataman Yasin banyak yang dhaif jiddan, bahkan maudhu' palsu umumnya. Ada juga satu dua yang tidak. Kita kan bukan pakar hadis. Kita hanya membaca hadis dan membaca syarah-syarah hadis serta penjelasan ulama. Hanya dari situ ilmu kita. Kita bukan muhaddisin. Nah, di sini disampaikan begitu. Setentangan orang yang membaca surat Yasin, belum tentu dia ketika itu Allah sedang menyampaikan kepadanya kabar berita orang yang di dalam barzakh. Ini kan info daripada Allah. Yang berada di alam barzakh, salah satunya ini yang disebut namanya oleh sebagian ulama Habib bin Najjar. Ketika dia mati, apa katanya? Ya laita. Kalau tidak Allah nyampaikan, kita tidak tahu. Berarti orang sudah mati itu masih menginginkan kebaikan untuk kita yang masih hidup, karena dia sudah mengalami, merasakan, menikmati. Ya laita qaumi, wahai ya wahai, andai sekiranya, jikalau, kok qaumi, kaumku, masyarakatku, orang kampungku, orang sukuku, atau orang negeriku, ya'lamuna, mereka mengetahui apa yang aku alami di sini. Itu aku diberi ampunan, bima ghafara li rabb, aku diberi ampunan. Dan apa penyebab aku diberi ampunan oleh Tuhanku atas dosa-dosaku? Dan kenapa dosa-dosaku diampunkan oleh Tuhanku? Dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan. Andai tahulah kaumku apa yang aku alami di sini, yaitu kenapa dosaku sampai diampuni Allah, itu ya'lamuna bis sababi alladhi min ajlihi ghafara li rabbi zunubi. Andai mereka tahulah lantaran sebab apa atau lantaran karena apa dosaku diampunkan oleh Tuhanku, dan apa yang menyebabkan aku dimuliakan oleh Tuhanku sampai dipersilakan masuk surga. Andai mereka tahu. Andai mereka tahu. Ini bukan andai kan. Nah, sekarang kita sudah tahu, walaupun kita tidak merasakan dan kita tidak mengalami. Tapi info ini valid. Tidak ada kesalahan, karena Allah yang memfirmankan.
Maka kalau kita ingin juga seperti ini dan ingin mengalami seperti ini, istiqamahlah dalam keimanan. Pertahankan keimanan. Jangan berhenti berdakwah. Jangan berhenti berjuang di samping beribadah. Jangan tak mau tahu ya orang. Bisa jadi ada orang yang masih tungki beribadah, orang sok kira tak tahu. Orang yang seperti ini bagusnya dia hidup di lereng gunung, sehingga tak kenal dengan orang. Ini dia akan berdakwah nih, mengajak menyeru kaumnya, menyokong dakwah. Kan orang kampung boh, ikutilah para rasul itu. Kan? Ittabi'ul mursalin. Ikutilah orang yang tidak meminta dan tidak mengharapkan apa-apa dari kepada kamu, kecuali agar kamu beriman saja. Kalau kita tahu dan telah tahu apa yang dialami oleh orang ini di alam barzakh, maka mari kita berusaha untuk ini. Bima ghafara li rabbi, sebab apa Tuhanku mengampuniku dan sampai memuliakan aku, sehingga dipersilakan jalan-jalan tamasa atau masuk surga. Ada juga yang mengatakan dia berangan, dia berandai. Apa angan, apa andai mereka? Agar kaumnya tobat, istighfar kepada Allah atas dosa-dosa dan kesalahan mereka, karena mereka telah menolak para rasul. Dan beriman setelah melakukan berbagai macam amal saleh. Maka menurut Ibnu Abbas, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab tafsir, yaitu orang ini, itu si Habib bin Najjar, yang di sini dikatakan ja'a min aqsal madinati, datanglah daripada ujung kota seorang laki-laki ke kampungnya, ke masyarakatnya. Kata Ibnu Abbas, nasaha qamahu fi hayatihi wa nasahahum ba'da mamatihi. Dia tidak berhenti beri nasihat, baik ketika hidup ataupun setelah mati. Setelah mati dia tetap beri nasihat. Ya laita. Itu berarti orang yang dalam barzakh masih tetap ceramah kepada kita, ngasih nasihat. Cuma nasihatnya tidak sampai. Sampainya kalau kita ada memahami membaca atau mendengarkan ta'lim. Orang yang berlalu lalang, undang-undang kian kebari, tidak tahunya. Yang di dalam barzakh itulah, woi, alah tu, wala kemati, jangan gilo dan digilo, jangan gilo mana, dan jangan menjadi gilo di dunia aku. Jangan masih tungkih na di dunia aku. Lalai lengah tu. Itu nasihat-nasihat mereka bahwa amal saleh sangat bermanfaat. Nasihat mereka itu bagi orang yang tidak berilmu itu tidak sampai ke telinga nasihat.
atau orang yang nak duduk di majlis kajian tidak sampai. Kita subuh ini sudah sampai nasihatnya kepada kita kan. Andai sekiranya kalian yang masih hidup mengerti dan pahamlah. Sekarang kami di sana berbahagia lantaran ini. Sebab ini. Tentu kalian tidak akan berhabis-habis menghabiskan seluruh potensi, tenaga, pikiran, kemampuan, kekuatan dan waktu kalian hanya untuk mengejar duniawi sampai tidak ada waktu untuk berbenah, berbekal diri. Nanti kalian menyesal dan merugi. Itu nasihatlah, kira-kira nasihat orang di alam barzah. Kami sudah mengalami di sini. Cuma mereka tidak pakai kontak, putus kontak dengan kita. Karena kita tidak mau pula kontak dengan mereka. Nah, sebagian apa yang terjadi di alam barzah disampaikan lewat ayat ini oleh Allah. Dalam tafsir Ibnu Katsir juga disebutkan. Ketika disebutkan tafsiran surat Az-Zukhruf, bahwa ada orang-orang yang masih berdoa di alam sana, mengharap dan meminta kepada Allah agar sahabat-sahabatnya di dunia tetap berada dalam petunjuk di jalan yang lurus. Karena persahabatan. Karena persahabatan. Kalau sempat nanti kita rujuk itu. Karena sahabat-sahabatnya ketika dunia mengajaknya kepada yang baik, mendakwahinya, menasihatinya, setentangan apa yang mesti dilakukan, termasuk persiapan untuk mati. Rupanya nasihat itu jalankan. Nanti dalam barzah dia berdoa, ya Allah, saya di sedunia dulu, makanya begini yang saya alami, lantaran si anu, lantaran temanku dulu menasihatiku, dulu mengajak. Tidak bosan-bosan, tidak enti-enti, tidak jemu-jemu dia, memberikan berbagai macam nasihat-nasihat. Maka janganlah sampai sesat dia sepeninggalku ya Allah. Tetaplah dia berada di jalan yang lurus. Itu kan orang yang sudah mati dalam barzah mengatakan itu. Cuma kita tidak terdengar. Tahukah kita, ini menurut pemahaman para ulama, murid-murid yang sudah mati, ketika dia menikmati segala macam ajaran gurunya, dia berdoa di alam sana agar para guru-gurunya, para orang-orang yang telah menasihati, membimbingnya, menyelamatkannya, sehingga dia memperoleh kebahagiaan di alam sana, dia juga berdoa di alam sana. Cuma tidak terdengar di kita doanya. Ini dianalogkan kepada tafsir Ibnu Katsir ketika beliau menjelaskan surat Az-Zukhruf, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu ilal muttaqin. Nah, kembali kita kepada surat Yasin. Ya laita, kata Ibnu Abbas tadi, dia telah menasihati kaumnya ketika dia masih hidup. Sayangnya ketika dia masih hidup, nasihatnya ditolak, diabaikan, bahkan dia ditentang, dimusuhi, puncaknya dibunuh. Cuman dia tidak berhenti mengasih nasihat walaupun sudah mati. Ini yang disebutkan, inilah namanya sunnah para wali-wali Allah dalam berkasih sayang. Walaupun dia sudah mati, walaupun dia mengalami berbagai macam hal dalam menasihatnya sampai dibunuh, tapi dia tetap menasihati orang yang telah menganiayanya, yang telah menzaliminya. Kan gara-gara
Gara-gara dia naya dizalimi, dibunuh, dia mendapati pahala yang luar biasa. Maka tetap dia berdoa, mengharap kepada Allah agar orang-orang yang telah melakukan berbagai macam tindakan kepadanya, dia tetap berangan agar orang tinggal minta ampun supaya diterima taubatnya oleh Allah. Tetap berangan agar orang tinggal beramal saleh dan beriman supaya dia mendapat kebahagiaan sebagaimana dia mendapat kebahagiaan di alam sana. Intinya kaji kita itu intinya menyepui kajian tinggal, membandek-bandekan, membanik-banikan balik setentangan orang yang di alam sana. Ada yang sudah mendapat kebahagiaan luar biasa sehingga dia berandai. Bedanya mereka berkeinginan agar orang-orang yang tinggal melakukan sesuatu yang akan menyebabkan mereka mendapat kebahagiaan di alam sana. Cuma sayangnya pesannya itu tidak semua orang mendengar. Pesan mereka bagi orang yang tahu tentu dia beramal. Nasihat mereka bagi orang yang mempelajari itu dia akan mengikutinya. Kita masih ada waktu, masih ada kesempatan. Dan syukurilah nikmat waktu dan kesempatan itu. Karena nanti setelah mati tidak ada lagi. Minta tunda barang sejenak pun tidak bisa. Jadi mumpung kita masih diberi waktu, kesempatan peluang. Makanya dikatakan nikmat kesempatannya Allah berikan itu nikmat yang wajib disyukuri. Bukan hanya membaca syukur-syukur, tapi pakailah nikmat itu. Inilah info yang langsung Allah beritahu kepada kita lewat surat Yasin. Setentangan apa yang diharapkan oleh seseorang di seberang kematiannya terhadap orang yang masih hidup, Pesannya sudah sampai. Cuma apakah diterima pesannya apa tidak? Itu tergantung kita. WA-nya lah masuk WA, lah masuk SMS. Bacalah surat Yasin ke WA grup orang hidup, orang mati. Ayat ke bawah tu salah satunya ayat ke-26 7. Itu kabar di sana. Mudah-mudahan kita mati husnul khatimah. Dan setelah kita mati termasuk orang yang beri nasihat. Bukan orang yang dinasihati. Sebab orang hidup masih menasihati orang mati. Nyata kubur. Oi pulan, tiba malaikat bertanya, kau tanyanya, kau jawab. Kau masih menasihati. Sampai tidak sampainya itu bukan urusan saya. Saya tidak orang yang suka membid'ahkan. Tapi saya suka mengajak orang kepada sunnah. Halo? Saya tidak termasuk orang yang suka membid'ahkan. Cuma saya termasuk orang yang mengajak pada sunnah Nabi. Itu sajalah. Sesuai Ustaz Anton. Jadi awak bedah duanya manhaj awak nak sama Subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.